wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naimatul Muflikah, mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2025 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan nomor daftar ujian 2025204181. Pada hari ini akan melaksanakan praktik pembelajaran di MI Raudatul Ulum Patemon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang sekarang berpunya berdoa? Saya Silakan. Juni. Siapa berdoa? Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Sadaqallahul adzim. Baik, terima kasih. Silakan kembali. Mas Habib. Ayo anak-anak perhatikan tempat duduknya, dirapikan kursinya, dilihat sekitarnya. Jika masih ada sampah, tolong dibuang ke tempat sampah. Rapikan semua tadi? Pintar. Oke, kita di sekolah ini harus sama-sama menjaga kebersihan sekolah. Tidak hanya untuk yang piket hari ini, tapi semua warga sekolah, semua anak-anak itu harus menjaga kebersihan. Kita harus bekerja sama. Yang satu dengan yang lainnya harus kompak, harus gotong royong, harus saling membantu. Kalau cuma satu orang yang menjaga kebersihan, yang lain buang sampahnya sembarangan, nanti tidak akan terlaksana kebersihannya. Jadi semuanya harus kerja sama, tidak boleh saling menyalahkan, harus saling mendukung. Absen dulu ya. Devi, Silva, Aziza, Nadira, Bintang, Nadia, Zaki, Zahida, Nanda, Kafia, Labib, Zen, Hafiz, Rizza. Oke, terima kasih masuk semua ya. Dari bacaan surat Al-Falaq tadi, kita belajar tentang tajwid, Al-Falaq, Al-Ikhlas, dan menerapkan ilmu tajwid. Nah, ilmu tajwid kali ini yang
qalqalah? Ya. Nah, semuanya pernah dengar qalqalah? Di mana kalian mendengar qalqalah? Di masjid, di sekolah, di YouTube, di ilmu tajwid. Nah, ilmu tajwid pintar, ada qalqalah juga di situ. Terus qalqalah itu bagaimana? Qalqalah memantul ya. Nah, qalqalah itu memantul. Terus adik kalian kalau baca Al-Quran diterapkan nggak qalqalahnya? Iya. Tadi udah diterapkan? Oh, sudah. Oh iya. Terus guru sekarang mau mulai pelajarannya tentang qalqalah. Mari kita simak bersama-sama. Sebelumnya guru mau menyampaikan tujuan pembelajarannya dulu. Apa saja tujuan kita mempelajari qalqalah ini? Yang pertama adalah memahami hukum bacaan qalqalah. Jadi harapannya nanti anak-anak setelah kita belajar bersama, kita semua bisa memahami hukum bacaan qalqalah. Kemudian yang kedua, menghafalkan huruf qalqalah. Nanti setelah dari sini anak-anak harus sudah hafal tentang huruf-huruf dari qalqalah. Terus yang ketiga, mempraktekkan menerapkan bacaan qalqalah. Sehingga kalau sudah tahu hukum bacaannya, sudah hafal huruf-hurufnya, nanti bisa diterapkan ketika membaca Al-Quran agar bacaan Al-Qurannya sesuai dengan tajwid. Yang terakhir adalah mengklasifikasikan hukum bacaan qalqalah. Jadi nanti kalau kita sudah tahu, kita bisa mengklasifikasikan bacaan qalqalah. Ini qalqalah sugro atau qalqalah kubro, seperti itu. Nah, sudah mulai ini ya, terasa capeknya? Oh iya, ayo biar semangat lagi. Kita mau semangat dulu ya. Kita semangat. Yang capek-capeknya silakan dibuang, dilempar ke jendela sana atau utara biar keluar, dilempar ke temennya atau dilemparkan ke bawah mejanya, boleh. Yang penting capeknya hilang. Sudah siap? Sudah. Mari kita simak materinya bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Bagaimana kabar adik-adik semua? Semoga senantiasa dalam kesulitan dan selalu dirahmati Allah. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang bacaan qalqalah. Apakah adik-adik semua sudah tahu apa itu bacaan qalqalah? Qalqalah artinya adalah gerak getaran suara atau pantulan. Lalu, apa pengertian hukum bacaan qalqalah dalam ilmu tajwid? Nah, agar adik-adik semua tahu, mari simak pola yang berikut ya. Qalqalah yaitu bunyi huruf hijaiyah tertentu yang dipantulkan apabila berharakat sukun atau ketika huruf qalqalah berharakat fathah, kasrah atau dhammah yang dibaca sukun karena waqf atau di akhir ayat. Apakah adik-adik semua sudah tahu apa saja huruf qalqalah itu? Huruf qalqalah itu ada 5 ya, yaitu ba, jim,
Kakak ulangi sekali lagi ya. Wah, aduk contoh yang keempat. Au it au. Au it au. Contoh yang kelima. Iqra bismi. Iqra bismi. Yang kedua adalah guru bacaan qalqalah kubro. Qalqalah kubro adalah huruf qalqalah yang berada di akhir kalimat atau berada di akhir ayat yang berharakat sukun atau berharakat fathah, dhamma ataupun kasrah yang dibaca sukun karena waqaf. Nah, berikut ini contoh bacaan qalqalah kubro ya adik-adik semua. Contoh yang pertama. Abila habiu watab. Kakak ulangi ya. Abila habiu watab. Huruf ba yang ada di paling akhir dibaca sukun dengan aturan yang kuat karena termasuk bacaan qalqalah kubro. Contoh yang kedua. Wassamai idzatil buruj. Kakak ulangi sekali lagi ya. Wassamai idzatil buruj. Huruf C yang ada di akhir kata dibaca sukun dengan aturan yang kuat karena termasuk qalqalah kubro. Contoh yang ketiga. Wal yaumil maw'ud. Kakak ulangi sekali lagi ya. Wal yaumil maw'ud. Huruf dal yang paling akhir dibaca sukun dengan pantulan yang kuat karena termasuk qalqalah kubro. Contoh yang keempat. Waraihim muhit. Kakak ulangi sekali lagi ya. Waraihim muhit. Huruf ta dibaca sukun dengan pantulan yang kuat karena termasuk qalqalah kubro. Selanjutnya adalah penguapan dari Bu Guru deh. Ini adalah setelah kita menonton video tadi. Nah, kita ulangi sekali lagi biar lebih jelas bahwa qalqalah itu adalah pantulan atau getaran suara yang memantul. Nah, seperti itu. Memantul apa enggak? Memantul. Secara istilah tajwid, qalqalah adalah pantulan suara yang terjadi saat melafalkan huruf-huruf tertentu yang mati, baik mati asli karena sukun, ada harokat sukunnya, atau yang mati karena diwakafkan, yang sebenarnya ada harokatnya tapi dibaca mati. Nah, ada huruf qalqalah itu ada 5. Apa saja yang 5 tadi? Ba, jim, dal, to, dan tof. Boleh disingkat menjadi baju di toko. Sekali lagi berapa huruf qalqalah? 5. Apa saja? Ba, jim, dal, to. Boleh disingkat? Bagus sekali. Kemudian ini adalah pembagian qalqalah. Nah, menyimak dari video tadi, qalqalah itu terbagi menjadi 2. Ada qalqalah sugro, ada qalqalah kubro. Nah, qalqalah sugro ini disebut juga qalqalah kecil. Qalqalah kecil. Kalau qalqalah kubro, maka sebaliknya disebut qalqalah besar. Kalau sugro kecil, kalau
kafnya, atau jimnya, atau dalnya, atau toknya, atau kofnya itu sukun dan biasanya berada di tengah-tengah kalimat. Contohnya wad'u, bisa dilihat wad'u, coba dibaca wad'u. Nah, qalqalahnya wad'u. Nah, lafaz wad'u dibaca qalqalah sughra karena dalnya berharokat sukun. Kenapa? Nah, dalnya berharokat sukun. Kalau dalnya tidak sukun maka bukan qalqalah sughra. Yang di bawahnya selanjutnya qalqalah kubra. Yang kedua qalqalah kubra. Qalqalah kubra itu apa, Bu Guru? Qalqalah kubra adalah huruf qalqalah yang tebatnya atau jimnya atau dalnya atau tonya atau kofnya itu dibaca mati, tapi dia berharokat, ada harokatnya tapi dibaca mati, dan biasanya ini berada di akhir kalimat pintar. Contohnya abila habiu watab. Sebenarnya watabnya itu tidak mati, ada harokatnya. Abila habiu watabba, tulisannya ya abila habiu watabba, tapi dibaca wakof atau dibaca mati. Nah, karena itulah dinamakan qalqalah kubra. Abila habiu watabba. Jadi pantulannya kencang sekali. Yang kemudian hammalatal hatab. Bannya ada harokatnya apa enggak? Ada. Harokatnya apa? Kasrah. Hatabi. Asalnya hatabi, tapi dibaca wakof menjadi hatab. Qalqalahnya besar. Pantulan qalqalahnya besar. Sudah paham sayang? Sudah paham banget. Oh, paham banget. Ayo, siapa yang bertanya? Artinya qalqalah itu pantulan, getaran suara yang memantul. Kemudian siapa lagi yang mau bertanya? Pintar, pertanyaannya bagus sekali. Ayo, siapa lagi yang bertanya? Kau mati boleh gak? Kaf mati. Kalau kaf mati boleh tidak dibaca qalqalah? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena huruf qalqalah itu cuma ada 5. Ba, jim, dal, to, dan kof. Kaf tidak masuk. Kalau kaf tidak masuk berarti tidak boleh ya. Jadi bacaan kaf tidak boleh dipantulkan. Siapa lagi yang mau bertanya? Ya. Tak, pintar. Tak ini hampir mirip dengan to, tapi kalau tak yang mati tidak boleh dibaca qalqalah karena tak itu tipis, tidak setebal huruf to. Jadi tak itu tidak termasuk huruf qalqalah. Berarti membacanya tidak boleh dipantul, tidak boleh dipantulkan. Siapa yang sudah paham? Sudah paham semuanya? Oke, biar lebih semangat ya, kita tepuk qalqalah dulu ya. Tepuk qalqalah. Qalqalah ada 5. Ba, jim, dal, to, qaf. Pintar. Biar semangat, biar tegas lagi ya. Ya, sudah siap semuanya? Sudah. Kalau sudah siap kita main kuis dulu. Oke, bagaimana? Yang pertama, bacaan alam nashrah laka sadra. Sadra termasuk qalqalah apa? Qalqalah apa? Ada yang sugra, ada yang kubra. Coba alasannya kenapa qalqalah sugra? Sadra. Yang ini yang sadra. Coba silakan. Maju ke depan. Sadra. Ini ada sukun dan yang sukun kenapa? Ini qalqalah sugra kenapa? Ini adalah qalqalah sugra. Qalqalah apa? Sugra. Karena adanya sukun. Nah,
Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Qadri. Bacaan kalau apa ya? Pak Sugro Bintar. Kenapa kalau Sugro? Karena adanya sukun atau mati. Kemudian selanjutnya yang ketiga, hammalatal hatab. Hammalatal hatab. Ya. Qalqalah kubro Bintar. Kubro kenapa qalqalah kubro? Karena ada di akhir kalimat dan udahnya berharokat, tapi dibaca mati. Bintar. Selanjutnya, watawasau bis sabri. Sabri. Lafaz kata sabri qalqalah apa sayang? Qalqalah sugro. Kenapa qalqalah sugro? Karena banyak Sukun Bintar. Selanjutnya, lam yalid walam yulad. Sugro. Kenapa sugro? Karena dalnya sukun. Pintar sekali. Tabat yada abi lahabi wa tab. Kubro. Ada di akhir kalimat dan banyak harokat. Harokat apa? Fathah. Pintar sekali. Kasih tepuk tangan buat semuanya. Nah, ternyata menyenangkan sekali pembelajaran hari ini ya. Siapa yang senang belajar hari ini? Semuanya senang. Jangan lupa, setiap kita mau belajar harus semangat. Biar ilmu yang kita dapatkan itu dimudahkan dan mendapatkan barokah dan manfaat. Sekarang karena sudah ada kelompoknya masing-masing, sudah ada 3 kelompok, kita bagi urutannya saja. Kelompok 1 siapa? Nah, di sini kelompok 1, ketua kelompoknya siapa? Lagi. Untuk kelompok 2 ada mana? Siapa ketua kelompoknya? Silakan dibentuk. Ya, Bintar. Yang kelompok ini 3 ya. Siapa ketua kelompoknya? Nah, kemudian kita akan membuat hari ini kita akan membuat proyek diagram klasifikasi tajwid qalqalah. Nah, bahan-bahannya apa saja? Di sini ada kertas Ariston. Mau warna apa? Boleh. Ini masih ada yang warna merah. Nanti tugasnya anak-anak akan membuat diagram klasifikasi yang itu tentang hukum bacaan qalqalah dan pembagiannya. Ada berapa qalqalah tadi? 5. Ada berapa hukum pembagiannya? Qalqalah ada 2. Ada qalqalah sugro dan ada qalqalah kubro. Pintar sekali. Nanti anak-anak akan mendapatkan tugas dari Bu Guru untuk menentukan hukum bacaannya. Dari bacaan ini, dari potongan ayat ini ditentukan ini termasuk hukum bacaan qalqalah sugro apa qalqalah kubro. Ditulis di bawahnya seperti ini ya. Bu Guru. Jangan lupa
sugro. Dari Kongkola sugro, coba dijelaskan kenapa ini kok disebut Kongkola sugro. Kemudian yang ini bagus, yang Kongkola kubro, kenapa? Pintar. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua, kenapa disebut Kongkola kubro? Pintar. Terima kasih, kasih tepuk tangan. Ya, silahkan duduk. Silahkan kelompok 2 untuk mempresentasikan proyeknya hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan karya kami. Baik, dijelaskan. Ini adalah bagian ini karena kopnya sukun. Kemudian ini disebut kubro, kenapa? Baknya berharapan. Kasih tepuk tangan buat kelompok 2. Silakan juga. Sudah selesai semua ya? Alhamdulillah. Karena tadi tugasnya sudah selesai, anak-anak sudah membuat proyek Kongkola, pembagian Kongkola beserta contohnya dan alasannya ini dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Senang hari ini? Senang. Kita bersemangat. Semangat. Semangat. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow. Ya, ini adalah tugas terakhir untuk melatih pemahaman kalian. Kita sebelum mengerjakan baca bismillah. Baik, karena semuanya sudah selesai, silakan bukunya ditutup kembali. Dibereskan bukunya. Jangan lupa peralatan sekolahnya juga, pensil-pensilnya juga dibereskan biar tidak hilang, dan besok biar tidak bingung lagi. Oke. Sebagai penutup kita refleksi dulu ya hari ini ya, biar tidak lupa untuk besok kita sekolah lagi, kita belajar lagi. Ya. Coba sekarang Bu Guru tanya. Untuk evaluasi hari ini, Bu Guru mau bertanya, apa yang dimaksud Kongkola? Ya, Kongkola tadi apa? Ambulan, pintar sekali. Huruf Kongkola ada berapa? Ada 5. Apa saja yang pintar. Kongkola terbagi menjadi berapa? 2. Kongkola apa saja? Sugro dan kubro. Untuk Kongkola sugro itu ciri-cirinya bagaimana? Sugro
bersama-sama.